Ya, shalom semuanya. Kali ini saya akan sampaikan suatu kisah nyata dari seorang yang sangat luar biasa, yaitu King David atau Raja Daud atau David Hamelek. Selanjutnya saya akan panggil dengan nama David. Kita selama ini baru mulai mengenal King David pada saat dia akan diurapi oleh Nabi Samuel, ya. Tetapi saat ini saya akan mengisahkan kehidupannya sejak lahir sampai dia diurapi. Ya, ini tidak ada di dalam kitab-kitab kenabian karena hanya ada dalam Midrashim. Suatu kehidupan yang sangat menyayat hati dan benar-benar sangat menyedihkan. Penderitaannya ini dia gambarkan dalam Mazmur 69. Apa saja yang dia alami, dia gambarkan, dia tulis semua di dalam Tehillim atau Mazmur 69. Coba kita dengarkan keluhannya. Selamatkanlah aku ya Tuhan, sebab air telah naik sampai ke leherku. Lesu aku karena berseru-seru. Kerongkonganku kering, mataku nyeri karena mengharapkan Tuhanku. Orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Terlalu besar jumlah orang-orang yang hendak membinasakan aku, yang memusuhi aku tanpa sebab. Aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kucuri. Sebab karena engkaulah aku menanggung celah. Noda meliputi mukaku. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudara aku, orang asing bagi putra-putra ibuku. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela engkau telah menimpa aku. Aku menjadi buah bibir orang-orang yang duduk di pintu gerbang. Dengan kecapi pemabuk-pemabuk menyanyi ejekan tentang aku. Aib menghancurkan hatiku, dan aku dibiarkan sakit parah. Saya berharap penghiburan, tapi tidak ada, dan seseorang untuk menghiburku, tetapi aku tidak menemukan siapapun. Mereka memasukkan empedu ke dalam makananku dan memberi aku cuka untuk memuaskan dahagaku. Mazmur ini menggambarkan kehidupan dari seorang individu yang miskin, hina, dan sangat rendah sekali martabatnya. Ya, bahkan tidak memiliki satu pun teman untuk menghiburnya. Mazmur ini adalah suara dari jiwa yang sangat tersiksa, yang telah mengalami penghinaan dan aib yang tak terkatakan. Tanpa sebab yang jelas, dia dikelilingi oleh musuh yang ingin membunuhnya. Bahkan saudara-saudaranya sendiri adalah orang asing baginya. Mereka mencaci maki, mencerca, menghujat, membuli, mencemooh dirinya terus-menerus. Bahkan menginginkan kematiannya. Tetapi yang hebatnya adalah, ini adalah suara dari jiwa seorang yang akan menjadi raja yang perkasa, hamba Tuhan yang saleh dan terkasih, ditakuti dan dikagumi oleh semua orang. Ya, dia adalah seorang Raja David. Nah, saya juga pertama kali membaca Mazmur ini juga berpikir bahwa King David atau Raja David ini sedang menulis Mazmur tentang seseorang yang dia lihat yang sangat menderita seperti ini. Atau ini seperti suatu kiasan atau suatu perumpamaan, ya. Ternyata tidak. Ini betul-betul apa yang dia alami, inilah yang dia tuangkan, ya. Dia tuangkan dalam Tehillim atau Mazmur. Ya, itulah kehidupan sebenarnya yang dia alami. Luar biasa. Nah, di sepanjang hidupnya Raja David memiliki banyak sekali tantangan, sehingga pada titik tertentu, ya, pribadi yang begitu hebat ini merasa dia begitu sendirian, ya, dan begitu dipermalukan, dan begitu tidak layak untuk mendapat kasih sayang dan cinta, juga persahabatan. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan Raja David menghadapi aib yang begitu hebat ini? Dia dijauhi saudara-saudaranya sendiri di dalam rumahnya, di luar, ya. Itu yang dia tulis, ya. Dikatakan bahwa aku telah menjadi orang asing bagi saudara-saudaraku sendiri. Bahkan orang bijak Taurat yang duduk di
depan gerbang. Biasanya para tokoh Yahudi itu duduk di depan gerbang kota ya. Dia tulis apa? Mereka yang duduk di dekat gerbang berbicara tentang saya. Dan oleh para pemabuk di sudut jalan. Ya biasa di sudut-sudut jalan lah. Orang-orang mabuk duduk di sudut-sudut jalan, minum sambil menyanyi-menyanyi. Dia katakan di sana apa? Aku adalah ejekan para pemabuk. Jadi orang yang derajatnya tinggi, ya para rohaniawan yang paling tinggi dan paling rendah ya para pemabuk itu, semuanya mengejek dia, membicarakan dia. Wah. Nah, apa yang telah dilakukan Raja Daud sehingga membangkitkan kemarahan dan penghinaan seperti itu. Dan pertanyaannya, apakah tidak ada seorang pada saat itu yang ada untuk memberikan kasih sayang, cinta kepada dia, rasa kenyamanan dan ya persahabatan. Nah, Mazmur ini menggambarkan Raja David dengan penuh semangat menyuarakan beban jiwanya yang paling berat, ya, dengan mengacu kepada periode 28 tahun, ya, sebelum dia diurapi oleh Nabi Syamil. Dari masa kanak-kanaknya, ya, yang paling awal sejak dia dilahirkan sampai dia dinobatkan sebagai raja orang Israel oleh Nabi Samuel. Ya. Nah, sebenarnya David ini dilahirkan di tengah-tengah dalam keluarga yang terkenal ya. Bapaknya Isai ya, dia seorang pejabat ya. Dia kepala Sanhedrin, pengadilan tertinggi Mahkamah Agama Yahudi pada saat itu. Tinggi, jadi dia di situ dialah yang paling tinggi ya. Karena sejak zaman hakim-hakim, ya setelah hakim selesai, maka yang memimpin Israel pada saat itu adalah kepala Sanhedrin, yang mulai dari Boas turun ke anaknya Obed dan sekarang ke bapaknya David, ya, yaitu Isai, ya. Dan Isai ini merupakan salah satu pemimpin paling terkemuka, ya, di generasinya, ya. Dan David adalah yang termuda di dalam keluarga mereka, termasuk 7 saudara laki-lakinya yang lain. Tetapi apa yang terjadi ketika David lahir, ya, di dalam keluarga terpandang, keluarganya ini menyambut kelahirannya dengan cemoohan dan penghinaan. David tidak diizinkan makan bersama-sama dengan anggota keluarganya yang lain. Tapi ketika akan makan, dia ditempatkan di meja yang terpisah dari meja utama dan dia akan disuruh untuk duduk di salah satu pojok dari rumah mereka, ya. Dan dia harus makan sendiri di sana. Perhatikan baik-baik ya, seperti yang digambarkan ya, bahwa David secara harafiah menulis Mazmurnya ini ya. Perhatikan baik-baik, secara harafiah artinya kata per kata yang dia tulis itu yang dia alami ya, tidak ada kiasan, tidak ada perumpamaan ya, tidak ada seperti saya katakan bahwa dia menulis tentang seorang yang lain, bukan pribadi dia, tidak. Ini tentang dirinya sendiri yang dia telah alami selama 28 tahun ya. Nah, dia tulis ya apa yang dia alami ya. Aku adalah orang lain bagi saudara-saudaraku, orang asing bagi putra-putra ibuku. Ya, karena dia diusir, tidak boleh satu meja. Sepertinya mereka merasa aib sekali, merasa terhina sekali kalau ada David duduk satu meja dengan mereka. Makanya dia harus disingkirkan, jauh dulu ke sana ya. Kemudian dia tulis dalam Tehilimnya, mereka memasukkan empedu ke dalam makananku dan memberiku cuka untuk memuaskan dahagaku. Ini bukan kiasan ya, ini bukan perumpamaan ya, bukan. Ini yang dialami ya. Dia makan makanan yang sudah tercampur dengan empedu, ya, minum yang cuka ya, anggur yang cuka anggur. Jadi setelah kalau mereka menyembelih hewan untuk dimakan, ya, kakak-kakaknya di meja utama ini semuanya makan daging yang enak-enak, ya, mungkin yang ampas-ampas lah, sisa-sisanya lah, mungkin bagian ya jeroannya lah yang baru dikasih ke David untuk dimakan. Itu pun apa? Ya, empedu dari hewan yang disembelih tadi diambil. Kemudian ketika akan diberikan maka bagiannya David, di atas makanannya dihambur itu dengan empedu. Bayangkan, empedu kan pahit sekali itu. Jadi mau dimakan pahit, tidak dimakan lapar. Habis pulang dari padang rumput, waduh, kelaparan. Ya terpaksa ya ditelan saja. Dan minumnya apa? Saudara-saudaranya yang lain minum wine, wah enak, lezat, manis. Dia apa? Dia cuka anggur. Tahu kan cuka anggur itu? Anggur yang tidak jadi fermentasi, kemudian menjadi asam. Wow, pernah rasa tidak? Itu kalau minum, waduh, kayak cuka asli. Itu tenggorokan sakitnya minta ampun. Baru terasa kayak macam ada kerikil-kerikil apa pasir kayak yang
masuk di tenggorokan. Mau diminum, rasanya seperti wow, rasa gila, ya. Tidak diminum ya. Dahaga, orang baru pulang dari padang rumput capek, akhirnya ya terpaksa ditenggak juga. Itulah yang dialami. Bayangkan selama 28 tahun. Luar biasa. Stres itu. Nah, dia juga diberi tugas sebagai gembala karena apa? Karena mereka berharap bahwa binatang buas akan datang dan menerkam dan membunuh dia saat dia melakukan tugasnya. Dan untuk alasan ini dia dikirim ke padang rumput di daerah berbahaya yang penuh dengan singa dan beruang. Ya, mereka tidak mau membunuh dengan tangan mereka. Ya, saudara-saudaranya, kakak-kakaknya tidak mau bunuh dengan tangannya. Jadi biar saja dia mati. Ya, diterkam sama singa dan beruang. Begitu juga ketika dia makan, ya, mereka kasih empedu dengan segala macam cuka, suruh dia minum. Akhirnya buat supaya dia depresi, ya. Kalau bisa dia bunuh diri sendiri aja lah, daripada mereka punya tangan kotor. Ya. Tapi ada satu pribadi sepanjang masa muda David yang terluka karena melihat keadaan yang dialami oleh David dengan situasi yang sebenarnya tidak dapat dibenarkan. Dan dia merasakan ikatan cinta yang dalam dan tanpa syarat untuk anak yang dia sendiri tahu bahwa tidak diragukan lagi bahwa statusnya murni, ya. David ini sebenarnya murni anak kandung dari Isai. Ya, cuman kenapa begitu? Nah, nanti kita selanjutnya terus dengarkan terus, ya. Nanti mengapa sampai terjadi? Karena ya itu diamnya Ibu David ini, ya. Dan individu yang begitu sayang, merasa sehati dengan David dengan segala pergumulan dan penderitaannya adalah ibunya sendiri, yaitu Nitsefet Bat Adael, istri dari Isai. Dia merasakan sakit yang sangat dalam, ya, atas penolakan terhadap anak bungsunya. Seperti dia juga merasakan ditolak oleh anak-anak dan suaminya. Ibu daripada David ini hatinya terluka, sedih sekali dia melihat anaknya David diperlakukan semena-mena tanpa alasan, bayangkan, tanpa alasan. Namun dia sendiri juga tidak berdaya untuk menghentikan hal ini. Ya, kadang-kadang ibunya David Nitsefet ini berdiri di pinggir lapangan, ya, di padang sana. Dia sendiri berdoa, menangis, ya, untuk anaknya ini. Dan dia menunggu waktu dan berharap bahwa suatu saat keadilan akan ditegakkan untuk mereka berdua. Dan butuh 28 tahun, ya, setelah mengalami penyerangan dan penolakan, penderitaan, penghujatan, pembulian dan penghinaan yang panjang, dan usaha-usaha untuk menyingkirkan dia, sampai keadilan itu akhirnya mulai terwujud. Nah, yang perlu kita ketahui sekarang, kenapa sampai semua hal itu bisa terjadi kepada David muda ini, ya? Hal ini tidak pernah diceritakan di dalam Tanakh, ya. Mengapa sampai saudara-saudaranya bisa berbuat demikian? Dan orang-orang di sekelilingnya juga berbuat hal yang sama. Karena melihat saudara-saudaranya melakukan hal tersebut, ya akhirnya orang-orang bilang, wah ya ini anak ini berarti saudaranya saja melakukan hal begini, berarti apalagi orang lain yang bukan saudaranya. Mereka lebih lagi, ya. Nah, untuk memahami kebencian yang ditujukan kepada David, ya, kita perlulah selidiki hal-hal atau bagian paling terdalam di balik peristiwa-peristiwa yang terjadi terhadap dirinya. Karena dia sakit, dibiarkan saja, harus tetap bekerja, ya, seperti yang ditulis dalam Tehillimnya. Episode-episode rahasia yang tidak dicatat dalam kitab-kitab kenabian, tetapi disinggung dalam Midrashim. Ini yang akan kita bahas, ya. Nah, ayah daripada David adalah Isai. Dia adalah cucu dari Boaz dan Ruth. Setelah beberapa tahun menikah dengan istrinya Nitsefet, dan setelah membesarkan anak-anaknya yang saleh, Isai mulai memiliki keraguan. Dia mulai ragu-ragu tentang leluhurnya, ya. Memang benar dia adalah kepala Sanhedrin, ya, otoritas tertinggi Taurat, ya, pada zamannya. Tetapi dia berpikir, aduh, nenek saya ini Ruth ini, ya, moyang saya ini seorang petobat dari bangsa Moab, ya. Ya, seperti yang diceritakan dalam kitab Ruth, ya, dia bertobat ikut Naomi dan menjadi moyang daripada David. Nah, selama masa hidup Ruth, banyak orang meragukan keabsahan pernikahannya dengan Boaz. Taurat secara khusus melarang orang Israel untuk menikah dengan
seorang mualaf Moab atau petobat Moab atau convert, orang-orang yang convert dari Moab. Karena ini adalah bangsa yang dengan kejam menolak orang-orang Yahudi melewati tanah mereka, tanah Moab. Dan saat orang-orang Israel mau membeli makanan dan minuman, mereka tidak mau menjual sama sekali. Ya, ketika mereka melewati tanah Moab, saat mereka dibebaskan dari Mesir. Nah, Boas dan orang-orang bijak di zamannya pada saat itu memahami hukum ini, ya, sesuai dengan tafsiran klasik yang diteruskan atau diajarkan, ya, diteruskannya turun-temurun dari mulut ke mulut. Ini ada dalam Taurat lisan, ya, sebagai larangan pernikahan campur antara pria Moab yang sudah bertobat atau yang sudah convert, karena mereka juga harus bertanggung jawab atas perilaku kejam, ya, atas hal-hal yang pernah terjadi saat Israel keluar dari Mesir. Tetapi mereka membebaskan wanita Moab yang convert atau pindah agama. Ya. Nah, dengan pernikahannya dengan Ruth, Boas berharap untuk bisa memperjelas atau mempublikasikan hukum Taurat ini yang pada saat itu masih belum banyak diketahui oleh orang. Nah, setelah menikah, Boas meninggal. Jadi maksud Boas ketika dia menikahi, dia bukan saja mengajar, ya, tetapi dia juga ingin memberikan contoh, ya, dengan menikahi Ruth. Dia katakan bahwa tidak dilarang untuk menikahi perempuan Moab. Kalau laki-lakinya tidak boleh. Perempuan Israel tidak boleh nikahi. Walaupun dia sudah bertobat, dia sudah masuk agama Yahudi, tetap tidak boleh menikahi laki-laki Moab. Tapi kalau perempuannya Moab tidak apa-apa. Itu hukumnya. Itulah yang diturunkan turun-temurun dari atas sampai ke bawah. Ya, seperti itu. Nah, akhirnya Boas menikahi Ruth untuk menunjukkan bahwa, nah, kamu lihat, saya bukan ajar saja, tapi saya juga melakukan tepat seperti apa yang diajarkan atau yang harus dilakukan. Dan Ruth adalah seorang mualaf daripada Moab. Dan setelah melewati malam pengantin, maka Boas meninggal pada malam itu. Tapi karena sudah melewati malam pengantin, Ruth mengandung dan kemudian melahirkan anak mereka, yaitu Obed, ayah dari Isai. Tetapi pembicaraan ini, gosip ini mulai dari zamannya Boas tidak berhenti itu, turun terus sampai ke Obed, sampai terus sekarang turun lagi sampai ke Isai, ya, mempermasalahkan keabsahannya Ruth ini. Dan beberapa pengacau ini orang-orang Dursila, mulut-mulut ember ini, ya, pasti ada saja. Ya, saya juga dulu Rabbi Tovia Singer katakan bersiaplah, karena ketika masuk Yudaisme, disinilah peperangan dimulai. Ya, jadi pada saat itu orang-orang pengacau ini, mereka mengklaim bahwa, nah, kematian Boas itu saja sudah membuktikan bahwa pernikahannya dengan Ruth orang Moab itu salah, karena memang dilarang. Ya, tetapi kita akan buktikan bahwa hal itu berbeda. Ya, nah, setelah Obed dan kemudian Isai dan terus keturunannya lahir, perilaku mereka benar dan posisi bergengsi yang mereka duduki, ini membuktikan bahwa legitimasi leluhur mereka itu sah, tidak bisa dibantah. Ya, tidak bisa dibantah. Karena kalau tidak, ya pasti copot. Ya, surga pasti turun tangan untuk menggeser jabatan dari Boas. Ya, kalau memang tidak sah harus digeser, tidak turun ke anaknya Obed. Ya. Dan akhirnya ke Isai. Tapi karena surga tidak menggeser itu, berarti ini legitimasinya ini sah. Ya, secara fisik maupun spiritual sah. Ya. Karena mustahil orang-orang sekaliber seperti mereka ini bisa datang dari keturunan yang dilarang, ya, yang dilarang sama Torah, tidak bisa. Ya, mustahil hal itu terjadi. Namun apa yang terjadi? Di kemudian hari, Yesai mulai hatinya dicengkram dengan keraguan-raguan lagi. Ya, ini lagi omongan sana, ngomong sini, ngomong sana, ngomong sini. Apalagi dia seorang pejabat tertinggi pada saat itu, ya. Dia mulai goyah. Karena apa? Dia mulai berpikir lagi, jangan-jangan, ya. Karena dia ini Isai adalah seorang pribadi yang tulus, individu yang betul-betul tulus,
ya, sehingga integritasnya ya memaksanya untuk bertindak. Ya. Jika status Isai dipertanyakan, ya, maksudnya dipertanyakan kan engkau datang dari keturunan ini gitulah ya. Maka dia tidak diizinkan untuk tetap menikah dengan istrinya karena istrinya seorang Israel sejati. Ya. Istrinya ini Nitsefet ini adalah datang dari ayahnya Israel, ibunya juga Israel. Terpaksa Yesai mengorbankan dirinya sendiri. Dia memutuskan untuk mengambil solusi, dia terpaksa harus berpisah ya dari Nitsefet, dari istrinya, ya. Karena dia meragukan keabsahan dirinya ini betul-betul sah atau tidak, asli atau tidak gitu ya. Karena nenek moyangnya dari Moab, ini mungkin tercampur ini darah saya. Ya, daripada nanti dipertanyakan ya dan tidak diizinkan dengan kawin dengan istri yang Israel sejati ini, akhirnya dia memutuskan untuk berpisah dengan istrinya. Ya. Nah, di sini persoalannya. Ya. Sehingga dia berpisah dan tidak lagi terlibat dalam hubungan perkawinan. Ya, anak-anak Isai ya yang 7 orang itu sudah lahir ya sebelum David datang. Mereka menyadari perpisahan ini dan mereka tahu ya bapaknya di sana, ibunya di sana dan tidak pernah bertemu lagi. Ya, tidak pernah saling berjumpa lagi. Ya, karena sudah berpisah. Ya. Nah, setelah beberapa tahun berlalu, Isai merindukan seorang anak yang keturunannya tidak diragukan lagi. Jadi dia ingin supaya dia ingin memiliki seorang anak tapi yang tidak diragukan ya, tidak diragukan lagi keabsahannya. Nah, dia merencanakan untuk menjalin hubungan perkawinan dengan hamba perempuannya orang Kanaan. Ya. Dia ingin ya, kemudian dia katakan kepada hamba perempuan ini, orang Kanaan, saya akan membebaskan engkau tapi dengan syarat. Jika status saya sebagai seorang Yahudi adalah sah, maka engkau akan dibebaskan dan engkau akan convert ke Yahudi dan engkau layak untuk menikah dengan saya. Ya. Tapi jika status saya ternoda dan saya memiliki status hukum seorang mualaf Moab, ya, karena ada nenek moyangnya nyerut ya, dan dilarang menikah dengan orang Israel, maka saya tidak akan memberi engkau kebebasan, tetapi sebagai Sifhat Kanaanit, seorang pelayan wanita Kanaan, kamu boleh menikah dengan seorang mualaf Moab. Pertanyaannya begini, toh? Lah kalau seandainya status daripada Yesai ini dia ketahuan bahwa memang dia seorang Yahudi yang sah, kenapa dia tidak ambil lagi kembali istrinya Nitsefet? Ya, tetapi justru dia ingin konvertkan hamba perempuannya Kanaan. Ya, dia convert masuk Yahudi supaya dia memiliki keturunan yang sah karena sudah convert ini ya. Kenapa tidak ambil saja kembali istrinya Nitsefet? Nah, disinilah surga turun tangan. Ya, kisahnya mulai menarik di sini. Ya, nah hamba Tuhannya ini ya, hamba perempuan Kanaan ini ya pelayan itu, kemudian dia menyadari bahwa majikannya Nitsefet juga menderita, sangat menderita, dan dia mengerti sekali rasa sakit karena dipisahkan dari suaminya Isai selama bertahun-tahun. Dia tahu juga bahwa kerinduan Nitsefet untuk memiliki keturunan lagi, ya. Dia tahu sekali hal ini. Nah, makanya pelayan yang berempati itu kemudian diam-diam datang dan mendekati Nitsefet dan memberitahunya tentang rencana Isai ini. Kemudian dia menyarankan rencana tandingan yang berani. Ya, kalau Tuhan saya buat kayak begini, kenapa tidak tuan ibu kita juga lakukan begini untuk balas atau menandingi rencananya. Jadi dia katakan kepada Nitsefet, istri dari Isai. Dia katakan bahwa ibu Nitsefet ini tuan Isai datang kepada saya dan mempunyai rencana begini. Karena dia ingin memiliki keturunan lagi. Ya. Tapi mari kita belajar dari nenek moyangmu dan meniru tindakan mereka. Mari kita bertukar tempat, ya. Engkau ke tempatku dan aku akan
datang dan bermalam di tempatmu. Seperti yang dilakukan oleh Lea dengan Rachel, nenek moyangmu itu. Begitu sarannya. Kemudian mereka berdua bertukar tempat, ya. Kemudian dengan doa di bibirnya agar rencananya berhasil, dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya, Nitsefet, ya, kemudian menggantikan pelayannya dan menempati kamarnya. Kemudian malam itu pun berlangsung. Ya, Isai datang dan menghampiri tempat tinggal hamba perempuannya. Dia tidak tahu yang di dalam ini adalah Nitsefet, karena pada saat itu ya gelap, ya, gelap, jadi tidak akan kelihatan. Ya, seperti Yakov Avinu lah, ya, karena gelap dia tidak menyadari bahwa itu Lea, dan itu terjadi betul-betul, ya. Kemudian setelah melewati malam itu, Nitsefet pun mengandung. Tapi Isai tidak menyadari, ya, dia tidak menyadari hubungan ini. Maksudnya hal ini. Dia tahu saja bahwa itu adalah hamba perempuannya, ya, yang orang Kanaan itu. Ya, dia tidak tahu sama sekali. Ya, seperti itu. Sama juga terjadi seperti Tamar, ya. Ketika Yehuda juga menghampiri, dia tidak tahu sama sekali bahwa yang dia hampiri adalah Tamar, ya. Nah, setelah 3 bulan berlalu, maka tanda-tanda kehamilan dari Nitsefet akan menjadi jelas, ya. Pastilah seorang perempuan ketika masuk usia 3 bulan, maka tanda-tanda kehamilan itu sudah makin jelas. Wah, ini mulai hamil gini-gini, ya. Nah, melihat hal ini, putra-putra daripada Nitsefet, anak-anak Isai ini marahnya minta ampun. Dan mereka merencanakan untuk membunuh ibu mereka yang tampaknya sudah berzina dengan orang lain dan janin yang ada dalam kandungannya tidak sah. Ya, bayangkan, karena apa? Karena mereka orang-orang terkemuka saat itu. Level mereka kan seperti anak-anak presiden, anak-anak raja pada saat itu. Dan kalau jabatan bapaknya adalah ketua Sanhedrin, ya, pengadilan tertinggi Mahkamah Agama, ya. Mereka harus menjadi barometer, menjadi ukuran, menjadi contoh. Tapi ibu mereka melakukan perzinahan. Ya, marahnya minta ampun. Tetapi Nitsefet, dia tetap, ya, pada bagiannya dia tetap tidak mau mempermalukan suaminya dengan mengungkapkan kebenaran tentang apa yang sebenarnya terjadi. Seperti nenek moyangnya Tamar yang siap untuk dibakar hidup-hidup daripada mempermalukan Yehuda, Nitsefet pun memilih sumpah untuk tetap diam. Dan seperti Tamar, Nitsefet akan dihargai karena diam dengan seorang anak yang membanggakan, yang akan menjadi nenek moyang dari Mosiah. Nah, Isai karena tidak menyadari kebenaran di balik kehamilan istrinya, ya, dia tidak tahu sudah terjadi, ya, pertukaran, ya, antara hamba perempuan dan istrinya. Dia tidak tahu, Isai tidak tahu. Nah, tapi karena dia merasa kasihan pada istrinya, kemudian Isai perintahkan kepada anak-anaknya, ya, bahwa jangan kamu menyentuh dia, jangan bunuh dia, tetapi biarkan anak itu lahir dan perlakukanlah dia seperti seorang hamba yang rendah dan hina, ya. Dengan cara ini setiap orang akan menyadari bahwa statusnya dipertanyakan dan sebagai anak haram, dia, ini menunjuk ke David nantinya, dia tidak akan menikah dengan orang Israel, ya. Nah, sejak saat kelahirannya dan seterusnya, putra Nitsefet diperlakukan oleh saudara-saudaranya sebagai orang buangan yang keji. Ya, itulah yang dia gambarkan di Tehillim 69, ya. Itu semua dia rasakan, ya. Memperhatikan tingkah laku saudara-saudaranya, anggota masyarakat yang lain menganggap bahwa wah, bahaya ini pemuda ini, bahaya, berarti saudara-saudaranya saja melakukan dia sangat keji seperti itu. Wah, ini orang berbahaya ini pendosa dia ini, ya. Ini orang yang penuh dengan rasa bersalah yang tak terkatakan, ya. Pada kesempatan yang jarang-jarang ketika putra Nitsefet ini akan kembali dari padang rumput setelah selesai membawa kawanan dombanya, dia pulang ke rumahnya di Bethlehem, maka dia akan dijauhi oleh penduduk kota. Ketika mereka melihat dia datang, mereka mulai menyingkir, ya, seperti seorang yang najis dan tidak mau disapa, tidak mau ditegur, begitu, ya.
Dan jika ada sesuatu yang hilang di kota atau dicuri di situ, ya, maka dialah oknum yang akan dituduh. Karena dia bilang, oh tidak bisa, pasti dia ini. Karena kelakuannya kan bejat itu. Keji sekali, hina sekali. Sama saudara-saudaranya saja dia dibegitukan. Pasti dia sudah ini. Ya. Makanya dalam Tehillimnya dia katakan, mereka menyuruh saya membayar apa yang tidak saya curi. Ya, itu keluhan yang dia sampaikan. Ini terjadi betul-betul untuk dia, ya. Nah, akhirnya seluruh garis keturunan Isai dipertanyakan, serta dasar hukum asli orang Moab yang pindah agama. Ya. Orang-orang mengklaim bahwa semua kualitas positif Boas menjadi nyata di Yisai dan ketujuh putranya yang terkenal. Sementara semua sifat negatif dari Rut, orang Moab, turun dan melekat pada putra bungsunya yang tercela ini. Dia bilang, nah ketahuan kan? Lihat, jadi yang 7 orang dengan Yisai itu ya kelakuannya baik, ya ini pasti dari Boas. Tapi yang bungsu ini sangat hina, tercela sekali. Nah, ini sudah pasti sifat-sifat karakter negatif dari Rut ini, orang Moab ini. Ya. Akhirnya setelah 28 tahun berlalu, bersamaan dengan penolakan Raja Saul karena telah melakukan pelanggaran, ya, maka Nabi Samuel sangat tertekan karena Raja Saul telah mengecewakan harapannya dalam perang melawan Amalek dan sebagai akibatnya menunjukkan dirinya tidak layak atas mahkotanya. Tapi Tuhan berkata kepada Samuel, akhiri air matamu, pergi ke Bethlehem dan urapi di sana salah satu putra Isai sebagai raja masa depan. Kerajaan Ibrani akan tetap bersamanya dan anak-anaknya dan keturunannya selama-lamanya, karena dia benar-benar cocok untuk itu. Kemudian Nabi Samuel datang ke Bethlehem dan memberitahu Isai tentang perintah Tuhan. Isai kemudian menyuruh putra-putranya untuk dibawa ke hadapan Nabi satu persatu. Samuel ingin mengurapi anak sulung yang tampan dan pandai serta berakhlak mulia. Tapi Tuhan berkata kepadanya, ini bukan orangnya. Karena itu dia ingin mengurapi yang kedua. Nabi Samuel ingin mengurapi yang kedua. Tetapi tiba-tiba minyak yang ada di dalam tanduk urapan itu menghilang. Jadi Nabi Samuel mengerti bahwa anak yang nomor 2 juga tidak akan menjadi raja di masa depan. Dan begitulah yang terjadi dengan masing-masing pada gilirannya. Anak ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh, minyak tidak ada dalam tabung, menghilang. Ya, padahal tadinya ada, tapi tiba-tiba menghilang. Dia tahu bahwa Tuhan tidak berkenan anak-anaknya. Kemudian Samuel mengalami kesulitan. Dia mengerti bahwa Tuhan menghukumnya, ya, sedang menghukum, ya, karena dia pernah satu kali berseru, ya, bahwa saya adalah pelihat. Dan sekarang dia tidak dapat melihat siapa yang akan menjadi raja masa depan. Kemudian Nabi Samuel bertanya lagi kepada Isai, apakah kamu punya putra lagi? Ya, jawab Isai. Putra bungsu saya David ada di ladang menjaga ternak. Samuel secara nubuat memilih kata-katanya dengan hati-hati. Seandainya dia bertanya, apakah ini semua putra Isai? Isai akan menjawab dengan tegas bahwa ya, tidak ada lagi putra-putraku, karena David tidak diberi status sebagai seorang putra. Ya, David dia bukan ben Isai. Sebaliknya Isai menjawab, yang kecil tertinggal, dia merawat domba-domba itu. Status David kecil di mata Isai. Jadi dia berharap agar Nabi Samuel akan membiarkan David tetap saja di padang, tidak dipanggil, ya. Jadi dia bisa keluar dari permasalahan yang sedang dia hadapi nih, ya. Dengan tidak melibatkan David, ya. Akhirnya masalah selesai. Ya, dan biarlah David itu tetap menggembalakan domba di padang rumput yang jauh. Tapi Samuel memerintahkan agar David segera dipanggil ke pesta itu. Kemudian seorang utusan dikirim dengan cepat kepada Daud, yang karena menghormati sang nabi, pertama-tama David pulang dulu ke rumah untuk mandi dan berganti pakaian. Karena tidak terbiasa melihat David pulang cepat pada saat seperti itu, David bertanya, mengapa kamu pulang di tengah hari seperti ini? David kemudian menjelaskan alasannya, ya, seperti tadi dipanggil ke Sanhedrin, ke aula Sanhedrin. Ada Nabi Samuel di sana, bla 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 bla. Dan David menjawab, jika demikian saya juga akan menemani engkau ke sana, ya. Nah, kemudian ketika David tiba,
Samuel melihat seorang pria berkulit kemerahan dengan rambut merah, mata yang indah, dan tampan untuk dipandang. Penampilan fisik David menyinggung aspek yang berbeda dari kepribadiannya. Dia merah tetapi menunjukkan bahwa itu sifat suka berperang. Sementara matanya dan penampilan umumnya menunjukkan kebaikan dan kesopanan karakternya. Pada awalnya Samuel meragukan apakah Daud layak menjadi raja. Apakah dia bisa menjadi pelopor dinasti yang akan memimpin orang-orang Yahudi ke akhir zaman. Dia berpikir dalam hati, yang ini akan menumpahkan darah seperti halnya Esau yang berambut merah. Nah, karena Tuhan melihat bagaimanapun juga bahwa kehebatan David adalah bahwa dia akan mengerahkan agresivitasnya ke arah tujuan yang positif. Tuhan memerintahkan Samuel untuk mengurapi David. Tuhan katakan kepada Samuel, yang diurapi aku berdiri di depan engkau, dan engkau masih tetap duduk saja. Bangkitlah dan urapilah David, tanpa engkau menunda lagi, karena dialah yang telah kupilih. Saya mau jelaskan mengapa sampai Tuhan memilih David. Karena Tuhan melihat cara dia menggembalakan kambing domba. Ya, ketika dia membawa kambing dombanya ke padang, maka yang pertama dia kasih makan adalah yang paling muda, yang belum ada giginya. Nah, mereka ini akan datang dan mencicipi ujung-ujung yang lembut, ya, karena belum ada gigi. Jadi mereka dengan lidahnya saja cicip sampai mereka kenyang, selesai. Setelah itu baru dia bawa yang sudah tua, ya, karena giginya mulai tidak kuat, ya, seperti itu, mulai sakit. Maka mereka akan makan yang setelah dicicip oleh yang muda tadi, ya, yang belum ada gigi. Jadi mereka akan makan bagian-bagian yang lembut, daun-daun yang lembut lembut sampai ke batang yang agak lembut. Kemudian mereka akan kembali, ya. Nah, setelah itu baru dia bawa yang muda-muda, yang masih kuat, ya, yang giginya masih kuat-kuat. Baru mereka mulai makan dari bagian tengah yang mulai keras sampai ke akar, ya. Jadi dia merawat sedemikian rupa sehingga Tuhan bilang bahwa dia akan membawa domba-dombaku yang kudus, ya, dengan sangat berhati-hati dan sangat menjaga mereka dengan baik. Maka Tuhan memilih dia untuk diurapi sebagai raja Israel menggantikan Saul. Nah, ketika saat Samuel melihat David masuk dan Tuhan memerintahkan untuk mengurapi, kemudian dia memegang tanduk minyaknya, dan ketika dia melihat, wah, seperti minyak itu, tabung minyaknya ini seperti ada mata air di dalam. Minyak mulai keluar dari dalamnya, mulai naik, ya, seperti mata air lah, air bunga yang menggelembung, ya, minyak naik, ya, seolah-olah minyak ini tidak sabar untuk cepat jatuh di dahinya David, ya. Nah, ketika Samuel mengurapi, minyak itu mulai mengeras, ya, dia mengeras dan mulai berkilau seperti mutiara dan batu permata. Dan tanduk dari dalam tanduk, dan itu tetap penuh. Sekalipun dituang ke dahinya David, itu minyak tidak habis-habisnya sampai seluruh badan daripada David ini dipenuhi dengan minyak urapan. Saat Samuel mulai mengurapi David, terdengar suara tangisan yang besar dari luar aula besar itu. Dan itu adalah suara dari Nitsefet, ibu kandungnya, satu-satunya pendukung David dan satu-satunya sumber kenyamanan selama 28 tahun dalam penderitaan yang begitu menyiksa. 28 tahun lamanya dia diam dalam menghadapi penghinaan, akhirnya akan berakhir. Akhirnya semua orang akan melihat bahwa silsilah putra bungsunya murni, tidak ternoda oleh noda apapun. Akhirnya penderitaan dan penghinaan yang dia dan putranya tanggung berakhir. Dalam menghadapi putra-putranya yang lain, yaitu 7 anaknya laki-laki yang lain, Nitsefet berseru, ya, dengan lantang mengarah kepada mereka, ke 7 anak-anaknya ini. Dia katakan, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan sekarang telah menjadi batu penjuru. Ya, ini tertulis di Mazmur 118 ayat 22. Jadi ini perkataan ini adalah perkataan dari ibu Raja David, Nitsefet, pada saat dia melihat akhirnya, ya, anaknya yang dicaci maki selama ini, ya, menjadi batu penjuru Israel. Ya. Dia katakan, Even Moazu Habonim Hayeta Leros Pinah. Perhatikan kata Habonim, tukang-tukang bangunan ini.
Ini kata Ibrani dalam ayat abonim atau tukang bangunan adalah akar yang sama dengan kata untuk anak laki-laki. Ya. Jadi sebenarnya secara kiasan ya, ibunya sebenarnya menyindir 7 ya kakak laki-laki daripada Raja David. Jadi bisa juga diterjemahkan ya seperti batu yang dicaci maki oleh anak-anak laki-laki sekarang telah menjadi batu pencoroh. Ya. Karena tahu bahwa ibunya menyindir mereka, akhirnya dengan rendah hati 7 anak-anaknya laki-laki yang lain ini datang dan katakan di ayat berikutnya, Mazmur 118 ayat 23, di situ anak-anaknya pun menjawab, "Ya, kami tahu ini datang semuanya dari Tuhan dan itu tersembunyi di mata kita." Dan semua mereka yang berada di aula serempak berteriak, "Hidup raja, hidup raja, panjang umur raja." Terus apa pengaruhnya terhadap David atas pengurapan ini? Apakah dia menjadi bangga? Apakah terus dia mengenakan jubah kerajaan? Sama sekali tidak. Dia kembali ke domba-dombanya. Tetapi setelah pengurapan itu, roh surgawi mengelilingi dia. Doa-doanya, mazmurnya, dan musiknya dipenuhi dengan roh ilahi. Ya. Roh-roh ini berjalan dan menyebar ke seluruh perbukitan Yehuda. Dan siapapun yang mendengarnya merasa seolah-olah jiwa baru telah terbangun di dalam dirinya. Ya, roh ilahi ini mengikuti alunan musik daripada suara daripada Raja David ini. Kemudian orang yang sedih ya dipenuhi dengan roh kegembiraan. Yang tertunduk merasa hatinya bangkit kembali. Dia yang telah kehilangan harapan mendapatkan kembali imannya. Dan semua dari mereka berseru, "Dengar, dengar, ini adalah David, putra Isai yang sedang bernyanyi." Dan terjadi kegemparan ketika David mulai bermazmur. Ya, roh-roh ilahi mengikuti alunan lantunannya, turun melewati perbukitan Yehuda dan masuk turun ke seluruh Bethlehem. Dan ketika Raja Saul jatuh ke dalam suasana putus asa, ya, dia diberitahu bahwa ada seorang pemuda yang luar biasa yang bermain harpa dan yang nyanyiannya mengusir semua roh jahat. Nah, sejak saat itulah Daud diminta untuk bermain dan bernyanyi di hadapan Raja Saul untuk menenangkan dan menghiburnya. Bahkan kemudian ketika Raja David telah naik takhta, dia selalu menyimpan harpa di sampingnya. Dan tepat pada tengah malam, angin sepoi-sepoi datang mulai berhembus ya. Jadi kalau istana Raja David itu di Yerusalem, kalau kita lihat itu pas di samping gerbang timur itu ya. Kemudian ada lembah, kemudian di atasnya itu sebelah timur itu Getsemani. Jadi bayangkan ketika malam angin berhembus ya dari timur ke barat dan mulai masuk ke istana dan masuk ke kamar dan angin ini masuk. Dan biasanya angin sepoi-sepoi ini melewati harpanya dan mulai memetik senarnya dan mulai berbunyi ting ding do re mi fa sol la si do, seperti itulah ya. Dan ketika Raja Daud mendengar, dia mulai terbangun dari tidurnya, bangkit dari sofanya, dan dia mulai menulis lagu-lagu kudus yang sampai saat ini kita masih bisa baca, mendengar, dan bahkan kita bisa mengucapkan itu sebagai doa kita ya. Dan kita mengenal itu sebagai Mazmur Daud atau Tehillim ya, Tehillim ya. Yang dia tulis untuk kita pun ikut untuk memuji Tuhan. Nah, saat kita mengucapkan ayat-ayat Mazmur ini, suara kita akan menyatu dengan Nitsefet dan Raja David, dan dengan semua suara dari masa lalu dan masa kini yang telah mengalami rasa sakit yang sama dalam memohon kepada Pencipta kita untuk ketika putra keturunan David ya akan datang dan mengantar kita ke era penebusan, dan keadilan sejati akan meliputi seluruh ciptaannya. Terakhir, saya ingat pesan ibu saya juga. Dia katakan bahwa pada saat engkau bangun, apabila engkau mengingat ada satu ayat Mazmur, perkatakan itu. Apabila engkau akan berjalan keluar dari rumah, perkataan satu ayat saja, ayat Mazmur. Dimanapun engkau datangi, ingat Mazmur. Engkau Mazmur, jangan lupa perkatakan Mazmur ya.
Engkau harus menggemari, menyukai Mazmur seperti engkau menyukai permen. Ya, itu harus menjadi kegembiraan. Ya, ibu saya katakan. Jadi dia katakan, ya karena kita orang Papua ya, jadi ibu saya katakan, engkau harus menyenangi Mazmur itu seperti engkau menyenangi pinang. Orang Papua kalau makan pinang tuh senang sekali, makan pinang. Habis makan terus makan lagi, habis makan lagi. Nah, seperti itulah engkau ya membaca Mazmur. Itu harus menjadi kesenangan dalam dirimu. Ya. Ternyata luar biasa. Ya. Mazmur ini ternyata luar biasa. Setelah Raja David mengalami hal yang sedemikian rupa, akhirnya dia dipercayakan untuk menulis Mazmur. Sehingga setiap orang yang pernah jatuh, mereka akan bangkit kembali, memiliki jiwa yang baru, semangat yang baru, motivasi yang baru untuk bangkit dan bergerak maju. Amin. Toda Rabah, Shalom.